Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karlina SEMM sebagai tutor dari mata kuliah manajemen untuk Universitas Terbuka dengan kode mata kuliah EMBS 4101. Untuk pertama, pada materi pengayaan kali ini saya akan menjelaskan pengantar manajemen. Apa tujuan pembelajaran dari pengantar manajemen? Diharapkan mahasiswa ataupun mahasiswi mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya manajemen, dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi utama manajemen, menjelaskan peran dan keterampilan seorang manajer, kemudian menganalisis penerapan manajemen dalam kehidupan organisasi, juga menerapkan konsep manajemen yang sederhana dalam menghadapi suatu permasalahan. Selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu management yang berarti seni. Kemudian dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan. Secara sederhana, manajemen adalah suatu seni di mana proses mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen yang baik berusaha mencapai tujuan sekaligus menggunakan sumber daya secara optimal. Selanjutnya, mengapa manajemen itu penting? Manajemen itu perlu dikarenakan organisasi ini memiliki tujuan yang harus dicapai, sumber daya yang terbatas, banyaknya orang dengan tugas yang berbeda, kemudian adanya perubahan lingkungan dan masalah-masalah yang harus diselesaikan. Tanpa manajemen, sumber daya dapat digunakan secara tidak terarah. Selanjutnya kita akan membahas konsep fungsi manajemen, di mana di sini ada 4, yaitu dimulai dari planning ataupun perencanaan, di mana di sini kita menentukan proses apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Di tahap kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian, di mana setelah adanya tujuan, organisasi yang kita bentuk harus melakukan apa dan siapa yang melakukannya. Selanjutnya kita ada actuating ataupun pengarahan, di mana pengarahan ini harus ditetapkan untuk perencanaan dan struktur organisasi saja itu belum cukup, sehingga ini penting dilakukan. Dan terakhir ada pengendalian ataupun controlling, di mana ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan yang sudah kita buat dapat tercapai sesuai dengan rencana. Di dalam manajemen sendiri, kita harus mengetahui sumber daya apa saja yang ada. Terkenal dengan 6M. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah man ataupun orang yang melaksanakan ataupun disebut juga dengan karyawan. Selain adanya karyawan, kita juga harus memiliki money, yaitu modal. Modal di sini sangat penting, di mana ini akan menentukan ekspansi perusahaan kita ke depannya. Setelah ada modal, kita juga membutuhkan yang namanya material ataupun bahan untuk mengelola perusahaan ini. Di mana ada bahan, maka di situ ada machine, yaitu alat yang digunakan untuk mengelola bahan yang sudah ada. Setelah ada 4 item ini, maka dibutuhkan juga yang namanya method ataupun sistem supaya perusahaan ini dapat bekerja dengan baik. Dan yang terakhir adanya market ataupun pasar. Siapa sih target pasar kita? Kemudian kemana kita akan memasarkan dan mendistribusikannya? Ini sangat penting untuk kita pelajari dan ketahui bersama untuk mengkonsepkan perusahaan kita. Dalam menjalani suatu proses manajemen di sebuah perusahaan tentunya tidak luput dari tantangan atau permasalahan yang akan menjadi kendala ke depannya di era modern ini. Yang pertama ada digitalisasi. Sebuah perusahaan atau organisasi itu harus mampu memanfaatkan teknologi. Kemudian ada AI yang mulai mengubah cara bekerja suatu organisasi. Kemudian juga ada namanya perubahan karakter tenaga kerja, di mana generasi yang berbeda tentu memiliki cara kerja, kebutuhan, dan gaya kinerja yang berbeda. Globalisasi juga tak luput dari tantangan, di mana persaingan tidak hanya berasal dari lokal, namun bisa juga dari internasional. Kemudian adanya perubahan lingkungan membuat manajer harus mampu beradaptasi dengan suatu perubahan di pasar dan teknologi.
Terakhir, untuk diskusi bersama, saya memiliki sebuah pertanyaan di mana Anda bisa membayangkan diri Anda sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan konveksi pakaian yang saat ini mengalami penurunan penjualan ataupun omset sebesar kurang lebih 40% dalam 3 bulan terakhir. Kira-kira bagaimana Anda menerapkan suatu fungsi planning, organizing, leading, ataupun controlling untuk mengatasi masalah tersebut? Dan berikan saya solusi-solusi yang terkini dan digitalisasi yang mampu membuat perusahaan ini kembali dengan omset yang lebih baik. Terima kasih, mungkin itu saja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.